Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pariwisata akan menjelaskan tentang kompensasi dan pengembangan karir. Di sini saya Nur Fadila dengan NIM 190703 akan menjadi moderator dari presentasi kelompok kami. Yang pertama adalah bab pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Bani, Riza, Tia, dan Saput. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Bani dan Riza. Ya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Definisi kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balasan jasa untuk kerja mereka dalam suatu perusahaan. Kompensasi merupakan hal yang penting, yang menjadi dorongan atau motivasi utama seorang karyawan untuk bekerja. Karena karyawan menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga, dan waktunya bukan semata-mata ingin mengabdikan diri pada perusahaan, tetapi ada tujuan lain, yaitu mengharapkan imbalan atau jasa hasil yang telah diberikan. Selain itu, juga kompensasi yang diberikan kepada karyawan berpengaruh pada kondisi kerja karyawan tersebut. Pengembangan karir merupakan tanggung jawab dari perusahaan itu sendiri, khususnya bagian manajemen sumber daya manusia. Sehingga pengembangan karir tidak dapat dilakukan sembarangan karena harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Pengembangan karir yang baik akan memberikan manfaat kepada perusahaan, karena dengan apa yang disediakan karyawan dapat memperbaiki ataupun meningkatkan efektivitas maupun kemampuan yang sudah ia miliki untuk mengabdi kepada perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adlia Nursyabani. Ya, berikut di bawah ini tabel rata-rata penilaian kerja karyawan. Ini ada yang tabel pertama, kelihatan ya perbedaan rata-rata nilainya dari tahun per tahun. Terus tabel ada dua ini, selanjutnya juga ada ketiga tabel tentang koreksi variabel kompensasi, terus pengembangan kerja sama korelasi keduanya terhadap komitmen kerja. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Saputra dan Aisyah. Baik, nama saya Aisyah Nitya Idula Rahayu dengan NIM 1909659 akan menjelaskan data masalah terkait topik atau variabel masalah kompensasi dan pengembangan karir. Pada objek Patra Jasa Semarang Hotel Convention memiliki masalah dalam topik pengembangan karir dan kompensasi. Dalam masalah pemberian kompensasi dinilai kompensasi yang diterima karyawan yang masih belum tepat waktu dan belum transparan, serta kesalahan dalam perhitungan upah servis yang dirasa membuat karyawan kecewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saputra. Oke. Pengembangan karir yang diharapkan oleh para karyawan pun belum terpenuhi karena keterbatasan kebutuhan perusahaan. Hal ini tentunya mempengaruhi komitmen kerja karyawan. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dari permasalahan di atas, pengembangan karir dan kompensasi sangat mempengaruhi kinerja serta komitmen karyawan. Di mana, jika kompensasi yang diberikan sesuai harapan, maka kinerja karyawan sesuai dengan harapan perusahaan. Serta dengan adanya pengembangan karir pada karyawan yang diterapkan dengan baik, maka akan mempengaruhi kualitas karyawan dan juga perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, bab 2 ada literatur review. Yang pertama yaitu pengertian yang akan dijelaskan oleh Alfi. Saya Alfi Dwi Putri dengan NIM 1901545 akan menjelaskan pengertian kompensasi dan pengembangan karir. Kompensasi ialah imbalan yang diberikan oleh atasan kepada pegawai atau karyawannya atas pekerjaan yang dilakukan sesuai kebutuhan. Segala sesuatu yang diterima oleh karyawan atau pegawai dapat berupa fisik maupun non-fisik, secara langsung maupun tidak langsung.
Sedangkan pengembangan karir adalah suatu langkah yang ditempuh perusahaan untuk menghadapi tuntutan tugas karyawan dan untuk menjawab tantangan masa depan dalam mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan yang merupakan suatu keharusan dan mutlak diperlukan, menurut Siagian tahun 2001. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada beberapa bagian indikator kompensasi. Yang pertama yaitu asas tujuan dan fungsi yang akan dijelaskan oleh asas tujuan, fungsi, dan manfaat kompensasi yang akan dijelaskan oleh Riza. Asas kompensasi. Asas kompensasi ada dua. Yang pertama, asas adil. Asas adil itu besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Dengan asas adil, maka akan tercipta suasana kerja yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan lebih baik. Yang kedua, ada asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal, pemerintah, dan internal konsistensi yang berlaku. Yang kedua, ada tujuan dan fungsi kompensasi. Yang pertama, ada sumber daya manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mendorong stabilitas ekonomi perusahaan. Yang ketiga, sebagai salah satu bagian dari manajemen sumber daya manusia. Lalu yang keempat, ada ikatan kerjasama. Selanjutnya, ada kepuasan kerja. Lalu ada pengadaan efektif, motivasi, dan stabilitas karyawan. Lalu ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, ada finansial langsung, finansial tidak langsung, non-finansial. Lalu ada manfaat kompensasi. Pertama, memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Yang kedua, membantu perusahaan mendapatkan karyawan yang berkualitas baik. Yang ketiga, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam aspek hukum dalam perusahaan. Yang keempat, kompensasi sebagai pemikat minat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Yang kelima, memiliki kelebihan tersendiri apabila dibanding dengan perusahaan lain atau kompetitor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang sistem kompensasi dan sistem pemberian kompensasi. Sistem kompensasi yang pertama adalah financial compensation atau kompensasi finansial. Artinya, kompensasi yang diwujudkan dalam sejumlah uang kartal pada karyawan yang bersangkutan. Lalu, dibagi lagi menjadi dua, yaitu direct financial compensation atau kompensasi finansial langsung yang berupa bayaran pokok, gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran insentif, dan bayaran tertangguh. Lalu ada indirect financial atau kompensasi finansial tak langsung yang berupa program proteksi seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Lalu ada non-financial compensation atau kompensasi non-finansial, yaitu balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan bukan berbentuk uang tetapi berwujud fasilitas. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu non-financial the job atau kompensasi berkaitan dengan pekerjaan, seperti perwujudan dari pemenuhan kebutuhan harga diri, esteem, dan aktualisasi self-actualization, non-financial lalu ada non-financial job environment atau kompensasi berkaitan dengan lingkungan pekerjaan, seperti supervisi kompetensi, kondisi kerja yang mendukung, dan pembagian kerja. Lalu, sistem pemberian kompensasi. Yang pertama yaitu sistem waktu.
yaitu besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu, administrasi pengupahannya relatif mudah, lalu sistem ini juga ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya. Lalu besarnya kompensasi hanya berdasarkan kepada lamanya bekerja. Lalu yang kedua ada sistem hasil. Kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang tidak mempunyai standar fisik seperti administrasi. Lalu kebaikan sistem ini adalah memberikan kesempatan kepada karyawan yang bekerja sungguh-sungguh serta berprestasi baik. Lalu kelemahannya adalah apabila pekerjaan karyawan yang dihasilkan kurang baik, karyawan akan mendapatkan balas jasa yang kecil. Lalu yang terakhir ada sistem borongan, suatu cara pengupahan yang penetapan besar jasanya didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Lalu selanjutnya ada program kompensasi yang akan dijelaskan oleh Alfi. Iya, saya akan menjelaskan tentang program kompensasi. Dalam perkembangan operasional, sebuah hotel tidak akan terlepas dari kompensasi yang diberikan kepada karyawan-karyawannya. Perusahaan atau hotel akan memberikan kompensasi sesuai dengan kinerja karyawan yang ada. Pemberian kompensasi yang diberikan kepada karyawan biasanya telah ditetapkan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan, prestasi kerja, maupun sesuai dengan jabatan karyawan. Kompensasi bisa diberikan dalam bulanan, mingguan, harian, tiap jam, maupun sesuai dengan banyaknya karyawan memproduksi barang. Sebagai contoh, di Hotel Duta Garden dan Hotel Perwitasari memberikan kompensasi dengan sistem bulanan kepada karyawan tetap dan sistem kompensasi harian kepada karyawan musiman. Pemberian kompensasi berdasarkan UMR Kota Yogyakarta. Namun, Hotel Duta Garden memberikan kompensasi berdasarkan cara kerja karyawan, sedangkan Hotel Perwitasari memberikan kompensasi berdasarkan posisi jabatan yang dipegang karyawan. Banyak metode untuk memberikan kompensasi kepada karyawan. Manajemen hotel dapat menentukan metode penilaian sesuai dengan target dan tujuannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adlia. Ya, saya Adlian Syabani dengan 1908892. Di sini kriteria kompensasi. Pada umumnya kriteria kompensasi ada dua, yaitu dilihat dari harga dan nilai pekerjaan maupun dari sistem kompensasi. Jika kita lihat dari harga dan nilai pekerjaan, itu didasarkan oleh dua, yaitu yang pertama jenis keahlian suatu pekerjaan yang dibandingkan dengan tingkat resiko yang didapat, dan juga dengan melakukan survei kepada perusahaan lain yang sebagai patokan untuk kompensasi tersebut. Jika dilihat dari sistem kompensasi, itu dilihatnya prestasi dan waktu yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Tapi ada pula menurut Ivan Chevitz ada tuh kriteria kompensasi. Yang pertama, layak, adil, seimbang, efektif, aman, memberikan insentif, dan mudah dipahami oleh karyawan. Berikutnya saya menjelaskan waktu pemberian kompensasi. Berdasarkan standar waktu, biasanya kompensasi dihitung karena dihitung dari lamanya pekerjaan, biasanya jam, hari, minggu, atau bulan. Tetapi kompensasi ini harus diberikan secara tepat waktu, jangan ditunda. Karena kebijakan waktu pembayaran kompensasi berpedoman daripada menunda, lebih baik percepat menetapkan waktu yang tepat. Jadi misalnya gaji bayar tanggal 1 itu jatuhnya pada hari Minggu, sebaiknya dibayarkan sebelumnya pada Sabtu. Sekian dari saya. Terima kasih. Akan lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan pengembangan karir yang akan dijelaskan oleh Adli. Selanjutnya ada tujuan pengembangan karir.
Tujuan pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia pada dasarnya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja, agar semakin mampu memberikan kontribusi yang terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi atau perusahaan. Menurut Handoko tahun 2000, tujuan pengembangan karir adalah untuk mengembangkan para karyawan agar dapat dipromosikan. Yang kedua, untuk mengungkapkan potensi karyawan. Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan, untuk mengurangi penimbunan, dan yang terakhir, untuk memuaskan kebutuhan karyawan. Nah, dalam pelaksanaannya, pengembangan karir bagi karyawan juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan kompetitif, pengembangan karir harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Dengan kata lain, pengembangan karir karyawan adalah suatu kegiatan manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dengan kegiatan sumber daya manusia lainnya. Dari saya segitu, silakan dilanjutkan. Lalu ada manfaat pengembangan karir yang akan dijelaskan oleh Syukriya. Ya, saya Syukriya Eva Putri dengan NIM 1903938 akan menjelaskan manfaat dari pengembangan karir. Manfaat dari pengembangan karir akan berdampak bagi karyawan maupun bagi perusahaan itu sendiri. Berikut ini adalah manfaat pengembangan karir. Yang pertama, tujuan diri dari karyawan tercapai. Dengan melakukan pengembangan tertentu, karyawan akan semakin lebih baik. Hal tersebut juga tentunya akan berimbas kepada citra dan karir dalam perusahaan. Oleh karena itu, baik perusahaan dan karyawan harus terus memperbaiki diri. Dengan begitu, tujuan individu karyawan dan tujuan dari perusahaan akan sama-sama tercapai. Yang kedua, karyawan jadi lebih mengetahui passion-nya. Dengan terus melakukan pengembangan, sama saja dengan terus memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, tentu saja karyawan akan lebih mengenal siapa dirinya. Dan pihak perusahaan pun akan lebih mengetahui bagaimana kemampuan dan bakat yang dimiliki karyawannya. Yang ketiga, menjamin kesejahteraan. Perusahaan sebaiknya memberikan keleluasaan untuk karyawan dalam mengembangkan karir. Tentu keleluasaan tersebut harus diseimbangkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan penjaminan kesejahteraan karyawan oleh perusahaan itu sendiri. Yang keempat, relasi karyawan dan perusahaan meningkat. Pengembangan karir yang dilakukan juga akan memberikan dampak yang baik bagi hubungan perusahaan dan karyawan. Dengan begitu, kekompakan dan kesolidan antara karyawan dan pihak perusahaan akan selalu terjaga. Yang kelima, menstabilkan partisipasi karyawan dalam program. Setiap perusahaan pasti memiliki program tertentu. Fungsi program tertentu itu untuk mewujudkan kesuksesan. Tapi program yang besar itu tidak akan ada artinya jika tidak ada dukungan dari karyawannya. Oleh karena itu, pengembangan karir harus terus dilakukan supaya program tersebut dapat tercapai dengan baik. Yang kelima, biaya sumber daya manusia menjadi efektif. Dengan melakukan pengembangan karir tertentu, kualitas dari kinerja karyawan yang bersangkutan akan terus meningkat, sehingga dapat menekan biaya sumber daya manusia dan jauh lebih efektif. Selanjutnya yang keenam, iklim kerja lebih sehat. Iklim kerja yang positif akan menambah semangat karyawan dalam bekerja, sehingga mental sehat para pekerja pun akan terwujud. Oleh karena itu, pengembangan karir perlu dilakukan terus-menerus. Selanjutnya ada juga manfaat-manfaat yang telah disebutkan dari Hani Handoko pada tahun 2001. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan. Yang kedua, menurunkan perputaran karyawan. Yang ketiga, mengungkap potensi karyawan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan. Yang kelima, mengurangi penimbunan. Yang keenam, memuaskan kebutuhan karyawan. Dan yang ketujuh, membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada tahapan pengembangan karir yang akan dijelaskan oleh Saputra. Halo, saya Saputra, kembali lagi dengan NIM 1902595. Tahapan pengembangan karir. Dalam proses pengembangan karir, terdapat 3 pihak yang berperan, yaitu individu, karyawan itu sendiri, manajer, dan perusahaan.
Tahapan pengembangan karir dibagi menjadi 3, yaitu tahap karir awal, yaitu setiap karyawan tentu memulai karirnya dari posisi tertentu sesuai kebidangan, keahlian, dan pendidikannya. Inilah yang disebut karir awal. Dalam prosesnya, karir awal tidak selalu berjalan mulus karena ada berbagai masalah seperti ketidaksesuaian realitas pekerjaan, seniorisasi, batasan loyalitas yang tidak jelas, sulit beradaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal, insentivitas akan aspek politik organisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tahap karir pertengahan. Tahap karir pertengahan bisa dikatakan sebagai periode stabilisasi karena mereka sudah cukup mampu memahami kerja dengan segala tanggung jawabnya. Pada tahap ini, karyawan mulai menemukan pengalaman baru seperti penugasan khusus, promosi, hingga tawaran dari perusahaan lain. Menyikapi hal-hal yang terjadi pada tahap ini, perusahaan harus bisa memposisikan diri sebagai partner yang siap memberi pembinaan melalui pelatihan dan sejenisnya. Karena orang-orang di tahap ini biasanya sudah cukup berumur, artinya mereka juga perlu memperoleh ilmu dan kecakapan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Perusahaan bisa melakukan dengan mengirimkan karyawan untuk mengikuti seminar, workshop khusus, kursus, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan akhir dari pengembangan karir. Jadi, tahapan karir ini pada akhirnya karyawan akan masuk ke tahap akhir di mana mereka yang sudah senior dan bersiap pensiun mulai mengurangi beban kerja sekaligus mentransfer ilmu mereka ke yang mengganti posisinya. Pada tahap ini perusahaan bisa memberikan kebebasan kepada karyawannya namun memastikan mereka tetap produktif selama masa-masa akhir tersebut. Pengembangan karir karyawan sebagai suatu kegiatan manajemen sumber daya manusia menjadi bentuk realisasi akan hubungan antara karyawan dengan perusahaannya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang program pengembangan karir merupakan upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada karyawannya dalam meningkatkan performa kerja. Menurut Samsudin, di tahun 2010, desain program pengembangan karir dibedakan dalam 3 fase, yaitu fase pencernaan, fase pengarahan, dan yang terakhir adalah fase pengembangan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada profil dari Patra Jasa Hotel Semarang yang dijadikan objek penelitian kami yang akan dijelaskan oleh Adlia dan Riza. Patra Raja Semarang atau kerap dinamakan Patra Hotel merupakan bintang 5 yang tanya terjangkau. Berlokasi Jalan Singamaraya, Semarang. Akomodasi ini menawarkan fasilitas lengkap bagi tamu. Patra Jasa Semarang atau dikenal Patra Hotel merupakan bintang. Ya, jadi selanjutnya ini profil dari ada 4 hotelnya. Yang pertama ialah jumlah kamarnya yang dimiliki hari ini cukup banyak, yaitu kurang lebih 121 kamar. Pilihan tipe kamar yang ditawarkan beragam juga, mulai dari deluxe, villa, unit suite, serta eksekutif suite. Tak hanya itu, beberapa tipe kamar juga dilengkapi dengan teras atau balkon pribadi yang bisa menjadi pilihan para tamu. Meski tarif yang ditawarkan Patra Hotel dan Convention cukup terjangkau, yaitu ada pada rentan 300 sampai 1.900.000, kamar yang tersedia justru memiliki luas yang cukup besar. Seperti pada tipe deluxe, kamar yang disediakan memiliki luas 40 meter persegi, sedangkan pada tipe deluxe villa besar, ruangan seluas 60 meter persegi. Dengan kamar yang cukup luas, tamu pun akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas komplit, seperti kamar dilengkapi dengan AC, TV LCD, akses Wi-Fi, kulkas, mini brankas, meja, dan kursi. Pada beberapa tipe kamar, fasilitas kamar mandi yang diberikan pun memiliki bathtub di dalamnya. Lalu selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pembahasan yang akan dijelaskan pertama oleh Alfi.
Iya, saya akan menjelaskan tentang hasil pembahasan. Berdasarkan data tabel 1, pada bab pendahuluan dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah nilai kerja karyawan selama 3 tahun, yaitu pada tahun 2011, rata-rata jumlah nilai sebesar 7,88. Nilai ini berada pada kategori B atau baik. Sedangkan tahun 2012, rata-rata jumlah nilai naik menjadi 7,95, namun masih berada pada kategori B. Dan pada tahun 2013, rata-rata jumlah nilai sedikit menurun menjadi 7,63 dan tetap berada di kategori B. Secara keseluruhan, selama 3 tahun ini, jumlah nilai rata-rata belum memenuhi atau mencapai standar penilaian kerja yang telah ditargetkan oleh perusahaan, yaitu mencapai kategori A atau sangat baik, yang nilai rata-ratanya berkisar antara 8,60 sampai 10. Selain itu, terjadi penurunan cukup signifikan di beberapa departemen seperti housekeeping dan guest activities pada tahun 2013. Dalam data penilaian kinerja tersebut ditemukan kesenjangan dalam penilaian karyawan. Pada tahun 2013, terdapat beberapa karyawan yang mendapatkan nilai sempurna, yaitu 10. Namun, terdapat pula karyawan yang mendapat nilai sangat rendah dari tim penilai. Hal itu menunjukkan bahwa masih terdapat karyawan yang memiliki tanggung jawab dan kesungguhan bekerja yang rendah. Selanjutnya, berdasarkan tabel 2 dan 3, dapat diketahui bahwa adanya hubungan yang positif antara kompensasi dan pengembangan karir terhadap komitmen kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi dan pengembangan karir memiliki pengaruh kepada komitmen kerja karyawan. Dan hal ini pun ditunjukkan oleh data di tabel 4, yaitu kekuatan hubungan linear antara variabel kompensasi dan pengembangan karir terhadap komitmen kerja adalah sedang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syukriyah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi topik kompensasi dan pengembangan karir di Patra Jasa Hotel. Jika masalah tersebut dikaitkan dengan materi kompensasi dan pengembangan karir, maka dapat dilihat bahwa hal itu dapat terjadi karena adanya jumlah karyawan pada tiap departemen yang berubah tiap tahunnya. Menurut wawancara dengan Human Resource Staff, hal tersebut dikarenakan adanya karyawan yang melakukan rotasi jabatan ke departemen lain karena ingin mencoba pengalaman baru atau tidak ingin bekerja di departemen sebelumnya. Menurut Human Resource Staff, terdapat pula hal yang mencerminkan kurangnya komitmen kerja karyawan seperti tidak melaksanakan jam lembur secara tuntas dan melakukan kesalahan saat bekerja. Belum terpenuhi atau tercapainya standar penilaian kerja yang disebabkan oleh keengganan karyawan dalam bidang kerja tertentu dan perilaku karyawan yang tidak bekerja secara keras untuk mencapai tujuan organisasi mengindikasikan komitmen kerja yang rendah pada karyawan. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah faktor-faktor yang bermasalah tenaga kerja, yaitu masalah kenaikan pemberian kompensasi dan pengembangan karir yang belum maksimal. Dalam hal pemberian kompensasi, terdapat beberapa masalah seperti kenaikan kompensasi yang diterima karyawan masih belum sesuai dengan harapan karyawan dan dianggap belum transparan, serta kesalahan dalam perhitungan upah servis yang membuat karyawan kecewa. Pada pengembangan karir sendiri, keinginan karyawan untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan serta bekerja sesuai bidang kerja yang diminati belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan kebutuhan perusahaan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan sebagian karyawan yang bekerja akan merasa kurang nyaman sehingga mempengaruhi komitmen kerja karyawan. Sedangkan komitmen kerja karyawan merupakan hal yang diharapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga perlu ada studi lebih lanjut mengenai pengaruh kompensasi dan pengembangan karir terhadap komitmen kerja karyawan. Terima kasih. Selanjutnya ada strategi yang sudah dilakukan dan strategi yang belum dilakukan oleh Patra Jasa Hotel dalam menanggulangi masalah mereka. Yang akan dijelaskan oleh Adli.
Ya, selanjutnya ada strategi yang sudah dilakukan. Nah, untuk meningkatkan komitmen kerja, karyawan pihak hotel memberikan pengembangan karir berupa pelatihan dan pembinaan kepada karyawan. Semakin baiknya pengembangan karir yang diberikan Patra Jasa Convention Hotel Semarang kepada karyawan, maka akan dapat meningkatkan komitmen kerja karyawan. Dalam usaha meningkatkan pengembangan karir, perusahaan lebih mempertimbangkan minat dan kemampuan karyawan dalam menempatkan karyawan pada bidang kerja atau jabatan tertentu. Pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada karyawan juga dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan karyawan. Karyawan sudah diberikan gaji yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak ada karyawan yang merasa gajinya tidak adil. Untuk kompensasi perusahaan juga telah memberikan tunjangan hari raya tiap tahunnya dan memfasilitasi karyawan dengan asuransi kesehatan jiwa dan tenaga kerja. Lalu, perusahaan juga memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik dalam bentuk bonus. Nah, yang kedua, strategi yang belum dilakukan. Data yang telah disampaikan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap komitmen kerja Patra Jasa Convention Hotel Semarang. Berdasarkan data tersebut, semakin tinggi kompensasi yang diberikan, semakin meningkat pula kualitas kerja karyawan perusahaan. Sehingga antara karyawan dan perusahaan mendapat keuntungan masing-masing. Pihak hotel perlu memperhatikan ketepatan waktu dalam pemberian gaji pokok. Hal itu dikarenakan karyawan menilai perusahaan kadang-kadang terlambat memberikan gaji sehingga dinilai kurang baik oleh karyawan. Selain itu, pihak hotel kurang adil dalam memberikan bayaran di luar jam kerja atau uang lembur kepada karyawannya. Nah, silakan selanjutnya dijelaskan. Selanjutnya yaitu strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah di Patra Jasa Hotel berkaitan dengan materi kompensasi dan pengembangan karir. Yang pertama yaitu memberikan gaji kepada karyawan pada tepat waktu. Yang kedua yaitu meningkatkan pengembangan karir karyawan untuk mencegah kualitas kinerja karyawan yang menurun. Yang ketiga yaitu memberikan uang lembur dengan adil dan sesuai. Selanjutnya yaitu strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah kompensasi dan pengembangan karir di Patra Jasa Hotel pada masa pandemi COVID-19. Pengembangan karir merupakan suatu proses yang sangat dibutuhkan bagi perusahaan untuk melakukan perubahan status, posisi, atau kedudukan karyawan di perusahaan itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan kompetitif. Dengan keadaan saat ini yang sedang terdapat COVID-19, pengembangan karir harus tetap dilakukan. Namun dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cara pihak hotel perlu mengatur ulang sistem pengembangan karir dengan cara mengubah sistem pelatihan dan pembinaan yang biasanya bertemu dan bertatap muka langsung menjadi via online, seperti melalui aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun Skype. Pihak hotel dapat melakukan pengembangan karir karyawan dengan lebih mempertimbangkan minat dan kemampuan karyawan dalam menempatkan karyawan pada bidang kerja atau jabatan tertentu. Pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada karyawan juga perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan karyawan. Mungkin demikian dari kelompok 9 yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.